Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Sai, di Sai NS Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan usaha dan energi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, usaha dan energi sangat berkaitan. Tanpa energi, kita tidak akan bisa melakukan usaha. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Mengapa sebuah benda dapat melakukan usaha? Daya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda berpindah dari kedudukan semula. Di sini dikatakan benda melakukan usaha. Sebuah benda dapat melakukan usaha pada benda lain jika memiliki energi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Semakin banyak energi yang dimiliki sebuah benda, semakin besar juga usaha yang dapat dilakukannya. Usaha dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Jika pada suatu benda terjadi perubahan energi, maka benda itu mendapatkan usaha dari gaya yang bekerja padanya. Bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik ataupun energi potensial? Kita simak penjelasan berikut ini. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari hubungan usaha dan energi kinetik. Nah, misalkan ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal V1, lalu kemudian kecepatannya berubah menjadi V2, maka besarnya usaha untuk mengubah kecepatan tersebut akan sama dengan perubahan kinetik benda tersebut. Jadi rumus hubungan usaha dengan energi kinetik dapat dituliskan sebagai W sama dengan delta EK, atau usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya. Sehingga W sama dengan energi kinetik pada posisi akhir dikurangi energi kinetik pada posisi awal, atau W sama dengan EK2 dikurangi dengan EK1. Karena energi kinetik kita sudah mempelajari persamaannya, maka W bisa kita ubah dengan persamaan setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurangi dengan setengah dikali M dikali V1 kuadrat. Karena di sini setengah dikali M untuk EK2 dan EK1 adalah sama, maka setengah M dapat kita keluarkan seperti ini, dan V2 kuadrat dan V1 kuadrat bisa kita masukkan ke dalam kurung seperti ini. Nah, bisa kita lihat keterangan untuk rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. W dengan keterangan W sama dengan usaha dengan satuan Joule, kemudian delta EK adalah perubahan energi kinetik satuan Joule, EK1 adalah energi kinetik awal, kemudian EK2 adalah energi kinetik akhir, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, kemudian V1 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, dan V2 adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Kira-kira bagaimana penerapan persamaan atau rumus untuk hubungan usaha dan energi kinetik ini? Mari kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh untuk soal hubungan usaha dan energi kinetik. Seorang pengantar pizza mengendarai motornya dengan kelajuan 10 meter per second. Kemudian kelajuannya ditambah sehingga menjadi 20 meter per second. Jika massa motor yang dikendarai adalah 200 kg, berapakah usaha yang dilakukan pengantar pizza pada motornya? Pembahasan soal. Pertama, kita harus tuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang pertama yang diketahui dari soal adalah massa. Massa
dari motor adalah 200 kg. Kemudian kecepatan awal yaitu 10 meter per sekon atau V1 dan V2 atau kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah W atau usaha yang dilakukan motor. Penyelesaiannya adalah kita masukkan saja apa yang sudah diketahui dari soal ke dalam persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu W sama dengan delta EK. W sama dengan EK2 dikurangi EK1. Kemudian W sama dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat. Dikurangi setengah dikali M dikali V1 kuadrat. Atau untuk lebih mudahnya langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan W sama dengan setengah dikali M dikali dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. W sama dengan setengah, karena tadi masanya adalah 200 kg, maka kita masukkan 200 dikali V2 20, kemudian dikuadratkan, dikurangi V1-nya 10 dikuadratkan. Setengah dikali 200 hasilnya adalah 100. Kemudian dikali dalam kurung 20 kuadrat adalah 400 dan 10 kuadrat adalah 100. Nah, jangan lupa kita harus menghitung terlebih dahulu kuadrat untuk masing-masing kecepatannya. Jadi dikuadratkan dulu masing-masing V2 dan V1-nya, baru kemudian dikurangkan antara V2 kuadrat dengan V1 kuadratnya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai dikurangi terlebih dahulu baru dikuadratkan, karena hasilnya akan sangat jauh berbeda. Ingat ya. Maka kemudian W hasilnya adalah sama dengan 100 dikali 400 dikurangi 100. Sehingga hasilnya adalah W sama dengan 100 dikali hasil pengurangan 400 dikurang 100 adalah 300. Maka hasil usaha yang dilakukan sepeda motor adalah 30.000 Joule atau setara dengan 30 kilojoule. Mudah sekali bukan? Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan usaha dengan energi potensial. Apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Nah, di sini sudah ada ilustrasi seorang pria mengangkat sebuah kotak dari ketinggian H1 menjadi ketinggian H2. Persamaan untuk hubungan usaha dan energi potensial tidak jauh berbeda dari hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Rumusnya adalah W atau usaha akan sama dengan perubahan dari energi potensialnya. Sehingga W sama dengan EP2 dikurangi EP1. Karena energi potensial sudah kita pelajari sebelumnya, dan kalian juga sudah tahu apa rumusnya, maka langsung saja kita masukkan ke persamaan berikutnya. W sama dengan EP2-nya dengan rumus M dikali G dikali H2 dikurangi dengan EP1 dengan rumus M dikali G dikali H1. Sehingga rumus atau persamaan untuk hubungan usaha dengan energi potensial lebih mudahnya kita tuliskan dalam W sama dengan M dikali G dalam kurung H2 dikurangi H1. Dengan keterangan W adalah usaha dengan satuan Joule, delta EP adalah perubahan energi potensial dengan satuan Joule, EP1 adalah energi potensial awal atau energi potensial di posisi yang pertama atau pada ketinggian H1 dengan satuan Joule, dan EP2 adalah energi potensial akhir atau pada ketinggian yang kedua atau H2 dengan satuan Joule.
M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi, dan yang perlu kalian ingat, percepatan gravitasi yang biasa digunakan nilainya adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H1 adalah ketinggian awal dengan satuan meter, dan H2 adalah ketinggian akhir dengan satuan meter. Berikut ini adalah contoh soal mengenai hubungan usaha dan energi potensial. Jadi soalnya adalah sebuah kotak bermasa 10 kg di atas tanah dinaikkan ke atas truk. Jika tinggi truk adalah 1,5 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan kotak tersebut. Kira-kira berapa ya usaha yang dilakukan oleh pria ini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Seperti biasa, kita harus tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal yang tadi, bisa kita tuliskan yang diketahui adalah yang pertama, yaitu massa atau M sama dengan 10 kg. Kemudian ada H1 sebesar 0 meter. Mengapa 0 meter? Ya, jawabannya karena kotak tadi dipindahkan dari atas tanah. Ya, dari atas tanah berarti bisa kita tuliskan bahwa ketinggiannya adalah 0 meter. Kemudian H2 adalah ketinggian truk, yaitu 1,5 meter. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah W atau usaha yang dilakukan pria tersebut untuk mengangkat sebuah kotak. Nah, penyelesaiannya adalah seperti halnya soal untuk usaha dan energi kinetik. Kita langsung masukkan saja apa yang diketahui dari soal ke dalam persamaan hubungan antara usaha dengan energi potensial. Jadi W sama dengan delta EP, W sama dengan M dikali G dikali H2 dikurangi H1. Kita masukkan saja W sama dengan M tadi besarnya adalah 10 dikali G besarnya 10 dikali dalam kurung H2 sebesar 1,5 dikurangi H1 sebesar 0 meter. Sehingga W bisa dituliskan sama dengan 10 kali 10 hasilnya adalah 100. Kemudian dikali dengan 1,5 dikurang 0 hasilnya adalah 1,5. Sehingga besarnya usaha yang dilakukan pria untuk mengangkat kotak ke atas truk adalah sebesar W sama dengan 150 Joule. Tidak kalah mudah bukan? Dari penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya harap kalian sudah memahami apa hubungan usaha, sudah memahami bagaimana hubungan usaha dan energi, baik dengan energi kinetik ataupun dengan energi potensial. Jika sudah, silahkan bisa dicoba mengerjakan latihan soal berikut ini. Pasti bisa kan mengerjakan latihan soal yang tadi? Jika memang masih ada kesulitan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Atau yang sudah tahu jawabannya juga bisa silahkan tulis di kolom komentar. Nah, mungkin penjelasan saya untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat dan semangat.